Shalom. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kita akan memulaikan ibadah Paskah. Persekutuan garis depan Puruk Agung. Dengan sukacita kita nyanyikan sebuah pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia
dalam pelayanan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Anugerah besar, anugerah, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Tritunggal. Haleluya. Karya terbesar miliki dan Tuhan hargai. Yes, amin. Kami menikmati karya Tuhan, menikmati hadiratmu. Engkaulah yang tak ternilai, yang memiliki dan Tuhan. Yesus bukan, Yesus bukan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menikmati kasih karunia-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami siap memberikan hormat, pujian, syukur kepada-Mu pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah untuk kita. Selama menikmati kuasa kematian kebangkitan Tuhan Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yes. Yesus Terus
pun hidup sampai sekarang. Karena Yesus hidup, kita masih ada dalam pelayanan Tuhan. Amin. Suka duka dalam melayani kita buat karena Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Kita adalah umat Tuhan yang berkemenangan, amin. Kita hamba-hamba Tuhan yang berkemenangan. Kenapa kita menang? Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, dan Roh Kudus bersama kita, amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup. Karena Roh Kudus di dalam kita selalu bergerak, progresif, dan kita dibuat jadi dinamis. Maka kita nyanyikan lagu pujian, kita cari jiwa lebih banyak lagi. Ada istilah berapapun harganya, kita harus cari jiwa, menginjil lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Yeah. Tuhan Yesus tinggalkan 99 domba demi mencari yang sesat. Masihkah kita menginjil? Masih kita cari jiwa. Tuhan bilang, kamu akan dipenuhi Roh Kudus supaya kamu menjadi saksiku.
Tuhan bilang amanat agung, jadikan mereka muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh Tuhan, bimbinglah kami, yes. Dimanapun kita melayani, dimanapun pos pelayanan kita, di sekitar kita ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ya, kerinduan ini tetap menyala-nyala, mencari domba yang sesat. Injili mereka dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin ya, puji Tuhan. Saya kesaksian sedikit boleh? Boleh, tidak panjang, 5 menit ke bawah. Ada teman tidak kebetulan bulan April di sini, tepat tanggal 7 kemarin, kami 23 tahun ada di tempat ini, tempat pelayanan. Kami buka dulu 7 April 2002, kita langsung ibadah jam 3 sore. Dulu ada rumah di depan sana, yang tanah kosong tadi saudara masuk. Ada Fevin itu dulu ada rumah tua di sana. Kami mulai di sana dengan 8 jiwa. Waktu itu 8 jiwa itu dari mana? Bahasa sekarang Pemekaran, dari PPD Banjarnegara. Jadi bukan jemaat orang lain, bukan. Itu jemaat Banjarnegara yang beribadah di sini, beribadah. Kami dimekarkanlah. Waktu itu 8 jiwa. Yang sisa sekarang itu 8 jiwa itu tinggal 1 orang. Karena yang 7 meninggal dunia karena usia-usianya waktu itu kan usia-usia lanjut yang tidak bisa ibadah ke Banjar, ibadah di bumi, ceritanya gitu. Jadi yang itu dipanggil Tuhan yang 7 orang, sisa 1. Yang cuma 30-an sekarang itu hasil dari cari jiwa, menginjil. Dan 80% mereka itu dari Muslim. Gak ada amin sudah. 80% dari Muslim. Saya tidak menginjil mereka dengan langsung bagi traktat kita. Kita hidup seperti 1 Korintus saja, suratan yang hidup saja. Suratan yang hidup saja, hidup kita sudah jadi berkat. Satu ketika tadi Om Daniel bilang, tanah seluas ini yang mengerjakan berapa orang? Yang mengerjakan hanya 2 orang, saya dan istri. Kami tidak punya pembantu, kami tidak punya pekerja. Jadi yang nyapu, yang cabut-cabut rumput ini kami berdua. Makanya pekerjaan kami selain pendeta, kami juga pastor. Pastor itu pembersih gereja. Tapi ya ada sama ya. Tapi selalu menghibur kita 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi lelahmu dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.
cabut rumput itu pun dalam lingkungan Tuhan tetap pelayanan Tuhan. Amin. Om langsung tanya tadi, bersih barang berapa orang yang bersihkan? 2 orang, saya dan istri. Kadang di sini udah bersih, di sana kotor. Tanah di sana kotor, dan nutup saudara. Di sana kotor, sini bersih. Tapi orang nggak percaya kalau yang bersihkan ini hanya 2 orang. Nggak percaya, pikirnya siapa yang wangi? Enggak, berdua aja. Jadi kuku kita ini nggak pernah bersih. Kuku kita ini selalu kotor. Istri saya nggak pakai skincare, nggak make up-an, nggak ada waktu dia skincare, nggak ada waktu make up-an, karena selalu cabut rumput setiap hari. Itu olahraganya. Puji Tuhan, bertahan sampai sekarang. Yang hadir 20-30 orang tiap minggu. Dan 3 tahun terakhir ini saya juga bantu pelayanan Papi berdua. Saya di sini jam 7 ibadah sampai tengah 9. Saya langsung di sana jam 9 sampai jam tengah 11. Karena usia beliau sudah 80 tahun. Beliau masih khotbah pendek 15 menit, 10 menit. Setelah itu dia serahkan kepada saya melanjutkan khotbahnya. Saya bilang sama Papi kok Papi duduk aja. Kita kan Pantai Kosta itu nggak ada pensiun, kan? Jadi karena nggak ada pensiun 80 tahun masih khotbah, 80 tahun. Sorry itunya, penglihatannya itu, waduh keren banget. Masih bisa baca Alkitab yang kecil itu. Saya aja udah plus berapa? Baca Alkitab, yang Alkitab kecil itu di bawah mimbar. Kita yang muda-muda sudah nggak bisa baca. Berdiri kuat, dia bilang selama dia hidup 80 tahun dia belum pernah diopname ke rumah sakit sampai sekarang. Itu kesaksian beliau. Beliau masih hidup. Kalau saudara nggak percaya sama saya, tanya beliau ya. Masih ada orang nih. Dia lahir tahun 45, 80 tahun nanti Juli. Saya bilang sama Om Daniel tadi, beliau buka di sana. Kita nggak janjian, nggak tahu, kita nggak paham. Ternyata beliau buka juga tanggal 7 April tahun 71. Kita nggak janjian, kita juga buka di sini 7 April 2023. Setelah dia lihat 2002. Setelah dia lihat sama ya tanggalnya. Jadi beliau buka di situ, di tempat itu sampai sekarang 54 tahun tidak pernah beranjak dari Banjar. Dan tempat yang sekarang ini sudah pernah di sana banget, yaitu di situ. Dia buka di situ, dibeli tanah itu, dibangun di situ 54 tahun. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Beliau sekolah teologi tahun 68, berarti sudah 56 tahun. Satu angkatan dengan Ibu Tante ini. Tahun 68 sekolah kita. Beliau tingkat 2, Papi mertua saya tingkat 1. Itu senior loh. Hati-hati kalau salaman nggak ciuman sama beliau. Kalau kita dia pesantren itu tangannya di bawah cumi. Oh iya kan? Tahun 68 loh sekolah kitabnya. Berarti kemarin Tuhan 56 tahun. Lebih usia saya masih 55 tahun. Kalau bukan kasih Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Haleluya. Cari domba yang banyak. Jangan cari jiwa orang lain. Cari yang belum mengenal Tuhan. Saya cerita tadi ke Pak Ferry, puji Tuhan. Saya nggak puji Tuhan, tapi 3 orang balik kandang dari Mawar Sarong, saudara. Dan mereka 3 orang ini top-topnya di sana, leader-leader di sana. Mereka pulang lagi ke Banjar. Anak yang terhilang balik lagi ke pangkuan bapak. Apa aja itu anak yang terhilang? 3 orang balik. Yang satu, saya cerita tadi ke Pak Ferry, kenapa kamu balik? Padahal dia lulusan veteran. Dia Mawar Sarong yang Kiriman Taufa di Surabaya. Dia bilang gini saya, ini koreksi buat kita. Saya capek mendengar khotbah karismatik. Waduh, kenapa? Khotbahnya berkatok. Saya capek dia. Saya capek. Makanya saya pulang ke Pantai Kosta lain di PD gitu. Yang satu, leader di Mawar Sarong Tulungagung. Apa jabatannya? Jadi departemen doanya Tulungagung. Itu berarti topnya di sana kan. Balik lagi ke Banjar saya. Nah, satu leadernya di Surabaya. Suaminya masih pemain musik sekarang di Surabaya. Gerejanya Kiriman Taufa balik lagi ke Banjar. Doakan saja. Saya selalu punya prinsip, doa itu tidak ada yang sia-sia. Bukan kita yang menikmati, nanti anak-anak kita. Tidak anak-anak kita yang menikmati cucu kita. Tidak cucu kita yang menikmati cicit kita. Dia benih yang selalu hidup. Abraham, Ishak, Yakub. Om tadi bilang, ini tanahnya dari mana?
Kanannya, yang pasti saya tidak bisa beli tanah seluas ini 20 kali 60. Nggak punya uang saya beli. Saya bilang dari papi mertua. Dia ceritanya, mbahnya Abraham, papi Ishak, istri saya Yakub. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun ke anaknya Yakub. Nanti turun ke anaknya 12 anak Daud, anak Yakub. Makanya orang Israel berdoa berkat Bapa, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kita menikmati sekarang berkat selamatan yang dari Tuhan. Amin. Bersuka-cita terus dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi sekali Yesus, tetap Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Toton udah gak siap akan korbannya nanti. Dia gak air dari Pak Toton. Pakai baju baru lagi. Kita nyanyi kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Bersuka-cita, nikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. KemiskinanKah tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Sebab kasih Tuhan lebih kuat dari semua yang ada dalam dunia ini. Kalau ku hidup, mari Bapak Toton kami persilakan. Hidup bagimu, hatiku bergerak.
Engkau adalah kebenaran yang sejati itu. Ajar kami untuk terus berada dekat dengan Kau. Saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap perkataan dan pernyataan yang keluar pada mulut bibirnya adalah kehendak Engkau semata-mata. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebenarnya saya bajunya tidak baru, Pak. Ini sudah lama. Kebetulan hari ini tadi ada kelas agama di SD saya ngajar, kemudian 12 ke sini. Jadi ini seragam namanya. Saya berani pakai ini karena saya yakin Bapak Ibu tidak pakai ini pesannya di sekolah aja gitu ya. Tidak baru-baru juga ya. Mungkin ada hal yang baru. Pak Nixon rasanya baru biasa. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mohon maaf saya tidak menggurui panjenengan. Saya yakin di momen Paskah ini kita sudah khotbah tentang Paskah dan kebangkitan. Hitung-hitung, ini hanya sedikit mereview saja khotbah-khotbah yang sudah jenengan sampaikan di hari Minggu kemarin. Ya, mereview saja. Kan kemarin Minggu saya yakin kita sudah khotbahkan tentang kebangkitan. Nah, hari ini mari kita duduk diam belajar sama-sama, ya, belajar sama-sama tentang makna Paskah bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, Saudara, kalau kita melihat pada era zaman postmodern, bicara kebangkitan itu justru yang meragukan kebangkitan Yesus itu bukanlah orang awam, bukanlah jemaat awam, tetapi orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Secara khusus tidak sedikit profesor-profesor pun meragukan peristiwa kebangkitan ini. Kenapa? Karena pemahaman yang mereka bangun itu hanya sebatas pemikiran belaka. Padahal bicara ranah iman itu ukurannya bukanlah hanya logika. Memang iman itu harus masuk akal, harus bisa dipikirkan dengan akal kita ini. Tetapi tidak mutlak ranah-ranah iman termasuk apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat itu tidak bisa diukur dengan logika manusia yang terbatas. Mengapa demikian? Karena memang kita ini terbatas. Kita tidak bisa memahami bagian-bagian yang Tuhan kerjakan. Tetapi kalau kita mau melihat, membuktikan secara ilmiah apa yang sudah Tuhan katakan, bukankah firman Tuhan jauh lebih dari cukup untuk menyatakan hal ini kepada setiap kita? Mari kita belajar sama-sama dari bagian kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun tanggalnya ganjil, baca ayat ganjil. Yang ulang tahunnya tanggalnya genap, baca ayat genap. Yang mohon dipastikan dulu ulang tahunnya tanggalnya ganjil apa genap, gitu ya. Ya, sekali lagi kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Yang ulang tahun tanggalnya ganjil, baca ayat ganjil. Yang ulang tahun tanggalnya genap, baca ayat genap. Sudah ingat ya ulang tahunnya ganjil apa genap tanggalnya, gitu ya. Saya akan memulai dengan perikop, kemudian Bapak Ibu kita akan baca yang ulang tahun tanggalnya ganjil. Silakan memulai. Kebangkitan Yesus. Ayat mulai dari, mohon maaf karena ini ada potongan ayat sebelumnya itu, saya akan bacakan bagian itu. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. 1, 2, 3.
Sesungguhnya demikian Petrus bangun, lalu kata pengikut guru itu, ketika ia menyebut ke dalam, dia melihat ada kain apa saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita akan belajar bersama-sama. Saya memberi tema makna Paskah dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bacaan ini bagian sebelumnya, ayat-ayat ini bahkan bagian lain dari Injil, kenyataan yang ada bukan para murid yang bersama-sama dengan Yesus pada hari pagi itu yang pergi ke Makkah, tetapi justru yang lain. Bagian yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Seharusnya para muridlah yang pergi. Kenapa? Karena mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kenyataannya mereka bukan orang yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bagian ini, bagaimana kita memaknai Paskah. Saya yakin kalau bicara tentang mengkhotbahkan Paskah, kemudian bagaimana kita memperingatinya dan lain sebagainya, kita sudah lakukan itu. Kembali, ini bukan menggurui kita semua, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Tujuannya apa sih Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara dan saya tidak seperti murid-murid Yesus. Memang kita dekat seperti murid kan, tetapi apakah kita yang pertama? Atau ketika kita mendengar pun respon itu sudah tidak lagi seperti awal-awal. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, tadi sudah banyak disampaikan dan bahkan Pak Dikson sudah kesaksian sedemikian rupa bagaimana Tuhan melakukan banyak hal. Saya yakin pengalaman itu juga ada bersama-sama dengan kita. Kita melihat banyak hal. Bicara pengalaman mungkin Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau jenengan dibandingkan dengan saya ini belum ada apa-apanya. Mengapa? Tahun ini baru 15 tahun. Baru 15 tahun saya. Belum lama. Cek remaja. Ya, cek remaja. Makanya tadi saya katakan saya tidak menggurui kita bicara tentang apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi apakah kita benar-benar bisa memaknai Paskah yang sesungguhnya seperti yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan? Atau minta maaf, mungkin ini terlalu kebodohan juga bisa saja terjadi dalam diri kita, dalam tanda petik, seperti para murid. Kita sudah menerima apa yang Tuhan sampaikan, kita sudah tahu itu. Tetapi kan kadang-kadang tidak sedikit yang bisa saja itu jadi teori belaka. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Banyak hal yang menyebabkan itu terjadi sehingga orang lupa mengapa hal itu harus ada dan terjadi. Kalau kita bicara tentang peristiwa kebangkitan atau Paskah, ini bisa dibilang bagian inti atau isi inti dari pengajaran Kristen. Makanya Korintus bilang kan, jika tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman. Tidak ada artinya. Yang penting mana? Tapi kan kalau kita mau jujur ya, kadang-kadang kita ini tidak imbang bicara tentang peringatan. Kita bisa buat event Natal dengan anggaran sekian puluh juta. Pernah tidak kita buat Paskah eventnya sekian puluh juta juga? Misalnya begitu. Tidak salah juga sih. Silakan saja, toh duit-duit dewe kan saya tidak. Lah Pak Toto ini ngomong-ngomong apa menurut aku enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi kan ini juga bagian inti sebenarnya suatu peristiwa penting. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara kebangkitan, tidak sedikit yang meragukan. Mulai kalau kita melihat jenengan yang melihat tentang bagaimana tulisan di Da Vinci Code, kemudian ada Injil Barnabas, Injil Thomas dan lain sebagainya, bahkan keraguan-keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus,
Kemudian ada orang-orang yang mengklaim bahwa Yesus itu tidak mati, dia hanya pingsan. Kemudian murid-murid Yesus itu hanya berhalusinasi dan lain sebagainya. Bagaimana dia bangkit? Jadi keyakinan Kristen itu adalah cerita bohong belaka. Enggak. Saya mau katakan kepada kita, kalau memang yang mati itu bukan Yesus, ngapain kita repot-repot pelayanan sampai hari ini? Saya yakin harga yang kita bayar, yang jenengan sudah bayar itu terlalu mahal dan buang-buang waktu untuk melayani. Kalau misalnya itu bukan berita kebenaran, itu kebohongan. Tapi kenapa kalau kita merujuk kepada para murid, mengapa mereka akhirnya mau berkorban? Saya yakin apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat itu sebuah kebenaran yang tak terbantahkan bagi mereka, dan sampai hari ini itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini apa sih makna Paskah yang bisa kita petik bersama-sama dari bacaan ini? Yang pertama, kita bisa melihat kuasa Tuhan itu ternyata tanpa batas. Kuasa Tuhan tanpa batas. Bicara kematian, orang bisa bilang kematian itu adalah kelemahan. Oke, kenapa belum pernah terjadi ketika tutup peti misalnya masih dipaku petinya, bukan jenazahnya yang dipaku, ya, jenazah itu teriak, ojo merebeki kupingmu. Pernah? Nah, mungkin kalau yang sudah pakai baut kan dia tidak bunyi, hanya sedikit aja. Kalau yang pakai paku kan tidak bilang. Selesai. Ya, selesai. Tetapi ada peristiwa Paskah kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Tuhan melakukan apa yang berada di luar nalar manusia, pemikiran manusia. Dia mati, ya selesai pada saat itu. Seakan-akan itu selesai. Orang bisa saja berkata, mana itu kebenaran? Toh sudah kalah karena kematian. Dia sudah mati. Selesai sudah. Makanya kalau kita melihat para murid akhirnya bagaimana mereka juga ragu, bagaimana mereka juga akhirnya ya kembali kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Melihat kenyataan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita punya harapan-harapan yang besar dalam sebuah pelayanan. Harapan-harapan yang besar pada kehidupan kita. Tetapi apakah ketika harapan itu terus ada dalam doa-doa kita, terus ada dalam pemikiran kita, kemudian kita diperhadapkan dengan realita, kita tetap sadar bahwa kuasa Tuhan tanpa batas. Kita sering nyanyi, kalau lain ditolong, saya juga. Kita tahu lagu itu, kita hafal lagu itu. Tapi apakah kita masih ingat bahwa kuasa Tuhan tanpa batas? Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kadang-kadang saya yakin kita tahu di urip ini sawang sinawang. Rumangsa wong liya luwih penak timbang awake. Mungkin rumangsa paling soro di antara wong sing soro. Ora mesti, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mesti kok. Tidak sedikit orang mungkin yang merasa, aduh kamu enak ya, berkatnya banyak donatur ini. Kan orang tidak pernah tahu berkat kita, donatur kita berapa kan. Sumbernya aja sama kok. Ya kan? Sumbernya sama. Cuma nilainya yang berbeda. Wajar. Kalau kita hanya adanya sloki, orang lain timbo yang besar itu, ya jelas beda. Ya kan? Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, mari kita memaknai Paskah dengan menyadari bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit dari antara kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Allah sudah bangkit dari kematian. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Walaupun kita tahu siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia, siapapun. Orang sakit berobat itu hanya tindakan yang dilakukan. Selebihnya Tuhan atur. Kalaupun dipanggil Tuhan, ya selesai. Kalau belum, artinya Tuhan masih berkehendak untuk seseorang melakukan sesuatu. Manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat, untuk bertindak, melakukan sesuatu. Tetapi otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bergumul untuk punya anak. Bertahun-tahun bergumul. Kemudian kalau sekarang karena kecanggihan teknologi ada bayi tabung. Ada seorang dokter bilang begini, kemungkinan keberhasilan
proses bayi tabung itu 20-30%. Padahal larang ya, ya, larang banget. Bangun gereja udah bagus itu. Ya, bangun gereja udah bagus. Ya bagus menurut saya. Mungkin jenengan yang punya pemikiran bangunannya seperti apa, mungkin enggak lah. Ya, tapi udah bagus. Dan tingkat keberhasilannya 20-30%. Margin errornya terlalu banyak, 70% paling tidak. Dan itu dilakukan oleh orang, ya, dilakukan oleh orang. Kenapa bisa sedemikian? Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat manusia itu hanya bisa mengupayakan, manusia itu bisa merancangkan, manusia itu hanya bisa berbuat. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak untuk itu tidak jadi juga, tidak bisa juga. Saya yakin kenapa jenengan bertahan sampai hari ini di pelayanan. Ini adalah kehendak Tuhan buat kita pelayanan kita masing-masing. Amin. Kurang apa sih air mata? Kurang apa pergumulan yang kita hadapi? Ya, mungkin kalau kita berpikir ya, bagi Bapak Ibu yang memang orang Tulungagung, ya wajar lah. Yang dari luar Tulungagung ngapain jauh sampai ke Tulungagung kan? Kayak saya ini dari kampung pulang ke kampung ngapain juga? Mending saya di kampung sana kan? Selesai. Lebih enak gitu, dekat dengan orang tua dan sebagainya. Ngapain? Bukankah kita semua merespon apa yang Tuhan mau perbuat bagi kita? Kita tahu bahwa kalau Tuhan panggil kita, kuasanya tidak terbatas bagi kita. Kalau yang lalu, waktu-waktu lalu Tuhan tolong, pergumulan ke depan Tuhan pasti akan tolong. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit dari kematian. Dan kita juga Tuhan mau kita juga bangkit dari apapun mungkin keterpurukan kita. Taruhlah kita tidak bisa keluar begitu. Tetapi ingat, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan paling tidak. Ini kan jauh lebih apa-apa. Kenapa? Kalau diberi uang bisa habis loh Bapak Ibu. Nilai uang itu bunyinya aja yang besar. Tapi nilainya ya kadang-kadang tidak seimbang. Ya. Contoh, jangan dapat berkat 1 juta misalnya, itu kan agak besar tuh. Agak besar, pas enggak duit besar sekali kan. Dengan pergi ke Apollo beli sepatu yang harga 1 juta misalnya, mergo orang duit misalnya begitu kan, ya hanya dapat 1 pasang sepatu selesai. Kecuali dengan berniat mau beli kerupuk dengan 1 juta itu ya oke. Tapi kan melempem dia kalau terlalu banyak, dibiarkan dulu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat. Ingatlah bahwa Tuhan mau supaya kita ini tetap survive. Tuhan mau supaya kita ini tetap bertahan di tengah-tengah kesempatan pelayanan yang diberikan kepada kita. Bukankah kemenangan itu sudah terjadi pada dirinya, dan kemenangan juga akan terjadi kepada kita. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, satu kuncinya bahwa keyakinan dan kepercayaan kita, Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang. Dan tidak hanya menang, mengalahkan hal-hal kehidupan, tetapi dia sudah menang, mengalahkan maut. Bapak Ibu, makanya kalau kadang-kadang begini ya, orang berpikir bahwa tidak salah juga sih ketika orang membangun pemikiran berkat itu hanya sebatas materi dan lain sebagainya, halal jasmani. Ingatlah, kalau kita mengukur berkat dan kebaikan Tuhan itu hanya sebatas hal-hal jasmani, kita terlalu merendahkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau jujur, hal jasmani itu kan hanya bicara hal yang ya seketika bisa habis. Nyawanya saja diberikan untuk kita kok. Apalagi yang sementara. Nyawanya saja diberikan untuk kita. Saya yakin bahwa kita pendeta lama sebentar dan sebagainya. Nek bature buat salah dicekel polisi harus di penjara. Tidak ada yang teriak saya mau gantikan dia masuk penjara. Ada? Terlalu jahat. Enggak ya? Salah-salah dewe. Ya kan? Tetapi Tuhan sudah lakukan sesuatu yang jauh dari pemikiran kita.
Di situ kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan tak terbatas oleh apapun. Tidak ada yang bisa membatasi. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu mungkin mereka sukacita bergembira. Kenapa? Mereka menang. Yesus disalibkan, Barabas diselamatkan, mereka menang mereka. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akhirnya terjadi. Dia bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah dalam momen Paskah ini mari kita kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tanpa batas. Kalau waktu yang lalu dia tolong kita, waktu ke depan pun dia pasti akan tolong kita. Amin. Yang kedua, firman Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Yesus sampaikan kepada para murid, ternyata digenapi. Ingatlah, Alkitab adalah firman Allah yang benar dan bukanlah kebohongan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya pasti akan terjadi. Mengapa? Karena Tuhan bukan seperti kita yang sering belenjangi janji. Pernah berjanji? Pernah mengingkari janji? Tidak pernah. Mungkin nih saya kok. Oh pernah Bu ya? Pernah. Tak kira aku dewe Bu. Ya, tiba enek bature, enek bolo nih. Ya. Tuhan tidak sedemikian. Bagaimana firman Tuhan digenapi ayat 7 dan 8 itu, ya? Yaitu bahwa anak ini yang disampaikan. Ayat sebelumnya itu ayat 5, saya mulai baca, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka akan apa yang dikatakan Yesus. Bukankah ini sudah disampaikan? Saya yakin bicara panggilan, Tuhan panggil kita tidak langsung jadi, tidak kebetulan. Kalaupun kita ada dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini kepada kita, ini bukan kebetulan. Walaupun ada orang yang berkata seperti kami ini bukan panggilan tapi penempatan. Mereka ditempatkan. Nah, mungkin teman-teman yang merintis pemberdayaan itu panggilan. Kalau kami ditempatkan. Ada yang berkata demikian. Ya tidak masalah prosesnya itu proses saja kan. Tetapi kan survive-nya setiap kita dalam pelayanan sampai hari ini, bukankah ini respon dari panggilan Tuhan bagi setiap kita? Ya, bagi setiap kita. Bapak Ibu sedikit cerita, saya tamat SMA itu tahun 2000. Awal-awal saya memang kalau melihat kondisi orang tua tidak mungkin saya melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian saya sempat jadi petani, melanglang buana jadi petani, kemudian sempat ya ke Malaysia dan lain sebagainya, sempat ke sana. 3 tahun berikutnya baru saya tidak tahu ini panggilan apa, ajakan atau apa. Yang penting ya, akhirnya dibawalah saya ke Jogja untuk proses studi dan lain sampai hari ini bertahan. Ya mungkin ini terlalu dini saya berkata ini panggilan Tuhan buat saya, karena ke depan memang harus masih berjuang kan, masih harus berjuang untuk menyatakan kesetiaan itu. Tetapi saya yakin ini adalah apa yang Tuhan sampaikan mungkin tidak ada dalam Alkitab, tetapi panggilan Tuhan itu terus ada, dan begitu juga dengan kita. Bukankah apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, ketika Tuhan panggil kita, dia bertanggung jawab, dia akan ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau melihat rekan-rekan yang sudah seakan-akan indah, ya indah gitu, kita sedikit terkesima berkata, waduh Pak Mul itu enak ya, gerejanya besar. Saya yakin Pak Mul juga punya pergumulan, walaupun bisa lempar senyum-senyum terus, tapi
mungkin saja air mata yang ditaruh mungkin tidak dalam kirbat ya Pak, tidak dalam kirbat karena kirbat tidak ada, agak mahal Pak kalau di dalam air atau timbul aja boleh ya, ember boleh. Kita tidak pernah tahu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita melihat Om Daniel sekarang enak ya. Banyak. Tapi harga yang harus dibayar untuk sampai pada titik ini kan seberapa mahal kita tidak pernah tahu. Yang lain juga mungkin begitu. Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita dalam momen Paskah ini seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa kebangkitan ini. Dia memanggil kita, dia memilih kita, menjadikan kita seorang pelayan. Apa yang dinyatakannya itu pasti akan digenapi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau dibilang ketakutan, mungkin kita juga ketika berhadapan dengan kenyataan ada ketakutan-ketakutan. Makanya saya sering mengistilahkan begini Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan, nek tanggone nek gawe gotong royong apa-apa lah, misalnya nurunkan genteng dan sebagainya, hamba Tuhan ikut sambatan tidak apa-apa. Tapi nek hamba Tuhan urip nek sambatan ndak oleh. Nek sambatan kudu, tapi nek sambat ora. Apa nek sambat karo tanggane? Ora percaya nih. Ora ciloko begitu. Tapi ya jelas tidak jadi seperti yang Pak Nixon bilang. Kesaksian hidup. Lah piye? Mau ikut Tuhan, kok kamu aja sambat kok. Ya kan? Nek sambat jelas Alkitab sudah ngomong kepada kita, nek mau sambat masuk kamar tutup pintu, kunci pintu nak sambat kok di sini. Tapi kan raine sing ngomong. Sumber yang mendengarkan itu jauh lebih besar loh daripada yang ada di dunia ini. Yang di dunia ini terbatas loh Bapak Ibu. Oh, banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat. Teringat saya satu hal ketika kami ada di kampus, Bapak Asrama memang hidup dengan mahasiswa, kami tidak terlalu banyak di kampus. Suatu kali, namanya orang di asrama, mungkin ada yang pernah punya pengalaman ini. Kampus itu punya mobil Cherry. Pas hari itu tidak ada beras. Yang repotnya Bapak Asrama itu kan iki anak wong. Masa engkau anak wong mati kabeh ini bergora mangankan kebangetan. Akhirnya ban Cherry itu dibuka, pergi ke Paan, dijual untuk beli apa beras. Tiba ya Bapak Ibu. Singkat cerita saja, jangan panjang-panjang. Nanti terlena karena berkatnya. Tiba malamnya, berasnya datangnya banyak sekali. Nek no ndak kanten kan, coba tunggu sampai malam. Gue Pak ya, iso-isonya saya Pak, semakut. Coba tunggu sampai malam, lebih loh. Kok bisa? Ya itulah Tuhan. Bukankah Tuhan ketika dia berfirman dia pasti akan genapi? Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, kami di kampus, kami dipelihara justru bukan orang percaya. Tonggo-tonggo sebelah kiri kanan itu loh, orang yang beragama lain. Tuhan pakai mereka pelihara. Hal-hal sedemikian. Saya yakin kita jauh lebih daripada itu. Itu hanya sekelumit cerita saja. Kita sudah banyak melihat bagaimana penggenapan firman Tuhan terjadi atas kita. Sehingga kita tetap ada dalam pelayanan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat bagian ini bagaimana Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan Yesus. Ketika satu proses memang dia harus mengalami yang namanya kematian, tetapi dia mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena dia sudah katakan itu. Di dalam Matius pasal 27 ayat 49 di sana nanti silakan dibaca. Mereka lupa, para murid lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, bagaimana dia berkata, jika bait Allah ini dirobohkan 3 hari akan dibangun kembali. Mungkin pemikiran mereka bagaimana bait Allah yang sesungguhnya itu dirobohkan dan bangun kembali. Mungkin satu sisi kita berpikir, apakah itu sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tak ada yang mustahil juga. Tetapi kan waktu itu Yesus sedang tidak ngomong tentang hal itu secara letter.
Bagaimana dia menyatakan apa yang akan dialaminya, apa yang akan terjadi kepada dirinya. Sekalipun kita merasa mungkin saja apa yang kita perbuat, apa yang jenengan sudah lakukan dalam melayani tidak ada hasilnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya paling tidak setuju kalau ukuran sebuah pelayanan atau keberhasilan pelayanan misalnya diukur dari hanya sebatas kuantitas. Kurang setuju saya. Kenapa? Tidak mutlak kuantitas itu adalah satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan. Tidak mutlak saya katakan. Walaupun kita mungkin bisa berbeda pandangan untuk hal ini. Ya kan, semakin banyak kuantitas, semakin banyak itu kan juga mempengaruhi berbagai sektor. Ya, juga berpengaruh. Tetapi saya mau katakan kepada kalian, tidak mutlak, bukan itu ukuran satu-satunya keberhasilan sebuah pelayanan. Mau seberapapun, seperti tadi Pak Nixon berulang, saya hanya bilang begini, ketika Pak Nixon sudah tadi berkata-kata itu, selesailah khotbah saya. Udah dikhotbahkan, tidak jadilah saya khotbah, sudah. Saya sudah dibilang mau tadi tidak jadi khotbahnya, sudah selesai itu. Lagu sebabnya hidup tadi itu sudah selesai sebentar, habis sudah. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita, firman itu pasti akan digenapi. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun jadi mungkin keluh kesah kita, datanglah kepada Dia. Ketika Dia panggil kita, bukankah Dia juga akan bertanggung jawab untuk kita semua? Yang ketiga, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 sampai 12, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Petrus sih maaf kata aja, mungkin ini terlalu rendah. Jangan Petrus kurang ngajar, benar. Iya, kurang apa dekatnya dengan Tuhan? Emang dia tidak dengar ketika Tuhan Yesus ngomong tentang firman ini? Dia dengar kan? Udah dia dengar itu, dia pergi lagi ke situ. Dia sempat tanya lagi, apa sih yang terjadi? Kebangetan. Ya, kebangetan Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya ini agak gimana gitu ya, melihat ya orang-orang yang log out dan login ke server lain itu ya. Udah log out aja lah. Itu kan umum saja, tapi malah ngutik-ngutik ya. Bilang A, B, C dan sebagainya. Kalau dilihat sedemikian itu. Kadang-kadang keraguan-keraguan bisa saja ada pada kita. Tapi bagian ini mengingatkan kepada kita, tidak hanya belajar dari Petrus, termasuk murid-murid yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja ada pada posisi ini. Bisa saja ada. Kenapa? Karena kadang-kadang logika kita juga bermain. Ya, logika kita juga bermain. Kalau kita melihat bagian ini, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para wanita yang telah melihat makamnya yang kosong menyampaikan berita ini kepada para rasul. Para rasul hanya menganggap perkataan mereka hanya omong kosong, serta mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh para wanita ini. Hanya Petrus sendiri yang berlari ke makam untuk melihat sendiri. Ia menemukan hanya kain kapan yang tersisa dan membuatnya heran. Jaminnya pol. Mungkin kalau kita ada di sekitar terus kemana tahu kok bisa seperti itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat keraguan itu bisa ada pada kita? Kenyataan. Kenapa kita diperhadapkan dengan kenyataan?
Ya. Kadang-kadang kan kita lupa pertolongan Tuhan. Kita lupa, mungkin istilah saya ya. Kita lupa kalau waktu lalu Tuhan sudah kerjakan banyak hal. Ke depan kita lupa apa sih maksud maunya dan maksudnya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari para murid. Kadang-kadang meskipun mereka mendengarkan kesaksian langsung bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi masih ada keraguan di antara para rasul. Hal ini mau menunjukkan bahwa iman dan pengalaman perlu ada dalam setiap orang. Ingatlah, seberat apapun kenyataan itu, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memaknai Paskah dengan mengingat kembali akan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Ingatlah firman Tuhan pasti akan digenapi, dan jangan pernah ragu dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mohon kesediaan Pendeta Sadrak Suwangi berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Engkau kembali meneguhkan kami, Engkau kembali mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan kami dalam kami menjalani hidup di bumi ini, seolah kami hidup dalam keraguan tanpa kepastian. Tapi firman-Mu kembali menolong kami, mengingatkan kami, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Dengan demikian Engkau adalah Allah kami yang hidup, dan memberikan hidup buat kami sekalian dengan hidup yang berpengharapan yang pasti. Karena itu biarlah Tuhan menolong iman kami kembali. Kami boleh mengakui dan meyakini Engkau Allah kami yang luar biasa, yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami meyakini dengan segala kebenaran firman yang telah Kau sampaikan pasti Kau genapi ya Tuhan. Dan biarlah kami pun juga tidak akan meragukan apa yang Tuhan melakukan, Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang berikan firman-Mu, Tuhan memberkati dan terpakai di mana Tuhan utus sebagai alat di tangan-Mu menjadi berkat. Dan kasih karunia Tuhan limpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita diberkati Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kita responi dulu firman Tuhan ini dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita respon firman Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari beberapa waktu kita merenungkan firman Tuhan, kasih dari kita dan kepada kita, bahwa pengorbanannya Paskah membuat kita semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Kita tidak khawatir lagi, kita tidak bimbang lagi, sebab ada Tuhan yang sudah bangkit untuk kita, dan kita dibawa menjadi pemenang. Ya Tuhan, tiap jalan ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi
Setia jaga Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang bersama, berkatilah. Kita akan berdoa. Yang pertama untuk bangsa negara kita. Nanti Bapak Priyo berdoa untuk bangsa negara kita. Dan kita akan berdoa buat garis depan, pertuan garis depan dari gereja-gereja Tuhan yang ada di Tulung Agung. Biar Tuhan kiranya memberkati. Nanti Bapak Mulyono berdoa buat gereja-gereja dan garis depan. Kupersilakan Pak. Setia jaga Tuhan, Kita berdoa, ya Tuhan, pada siang hari ini kami hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Kau cintai, yang mana Kau menempatkan kami di bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berdaulat, yang berotoritas untuk memimpin dan mengatur bangsa negara kami Indonesia. Dan Kau memakai para hamba-Hamba pemerintah yang ada, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RT. Tolong supaya Engkau berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan itu dengan sebaik mungkin. Biarlah juga lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, juga TNI, Polri dan yang lainnya boleh bekerja sama untuk bersinergi, mendukung, membawa Indonesia ini semakin sejahtera masyarakatnya dan semakin maju dalam berbagai bidang di negeri kami tercinta ini. Sehingga ini boleh menjadi satu kesaksian tersendiri bagi mancanegara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat, di pemerintahan, di legislatif, di yudikatif, TNI, Polri, dan di berbagai bidang lain. Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh punya integritas yang tinggi, memegang nilai-nilai iman Kristen, sehingga boleh menjadi saksi, menjadi suri teladan bagi yang lainnya. Ya. Selanjutnya kami berdoa, biarlah Engkau menolong supaya kami semua, para hamba Tuhan, anak Tuhan, tetap diberikan kebebasan untuk beribadah dan juga untuk memberitakan Injil. Firman kami semakin banyak orang yang dimenangkan buat Tuhan. Pakailah Tuhan semua gereja yang ada, para pemimpin-pemimpin maupun juga bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih termasuk kota kabupaten kami Tulung Agung ini. Tuhan memberkati. Bupati dan wakil bupati yang baru, Tuhan tolong supaya Tuhan memakai mereka Tuhan untuk membawa Tulung Agung ini juga semakin sejahtera dan semakin maju, semakin aman, tentram, dan kembali kami juga tetap diberi kebebasan untuk beribadah dan melayani Tuhan di Kabupaten Tulung Agung dan sekitar. Terima kasih bila seluruh kami yang jauh dari sempurna ini, dan syukur berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika Engkau masih berkenan kepada setiap kami sekalian, sehingga kami boleh terhimpun di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan garis depan. Kiranya Tuhan Kau menolong, Kau memberkati untuk para pengurus garis depan, baik Bapak Daniel,
Pak Ferry, dan yang lain-lainnya yang terlibat di dalamnya. Tuhan kau senantiasa berikan hikmat bijaksana atasnya, sehingga dapat mengelola garis depan ini dengan baik dan boleh menjadi berkat untuk gereja-gereja bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kau memberkati sponsor, donatur, biarlah Tuhan apa yang sudah dipersembahkan boleh menjadi berkat buat setiap kami sekalian. Bahkan Kau juga memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan pelayanan keluarga mereka. Demikian juga Tuhan untuk kami, untuk para anggota di garis depan ini, Tuhan Kau juga memberkati kesehatian, supaya di dalam kami mengiring Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing. Hanya satu tujuan kami adalah memuliakan nama-Mu, mencari domba yang tersesat. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Tulungagung, baik yang ada di pegunungan maupun lembah, baik yang ada di desa maupun di kota. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menolong keberadaan gereja-Mu yang ada di Tulungagung ini Tuhan. Jadikan kami saksi di tengah-tengah masyarakat di mana kami boleh tinggal. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami boleh tinggal. Terlebih Tuhan, kami berdoa berikan kesehatan untuk para pemimpin gereja ini Tuhan, dan kami rindu kesaksian gereja-gereja yang ada di Tulungagung ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang senantiasa menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, gereja-gereja ini boleh memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Haleluya, amin. Bulan lalu kita ada di gunung, kita ada di Pak Mulyono ya, garis depan. Bulan ini ada di lembah pujian, di gunung dan di lembah. Kita akan memberikan korban persembahan. Kalau Bapak Ibu ada punya, kita nyanyikan tadi, mencari domba yang sesat. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Yang sesat, jangan sampai salah juga ya. Bukan menjadi domba yang sesat, tapi mencari domba yang sesat. Saya serahkan kepada pengurus. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah menjadi tuan rumah sekaligus memimpin pujian. Terima kasih untuk Pak Doton yang juga sudah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Pengumuman untuk bulan depan menyusul, dan jangan lupa nanti setelah ini kita akan berfoto bersama agar bisa diabadikan ya. Ya, itu aja mungkin pengumuman. Kita akan akhiri persekutuan kita dengan doa berkat, dan kami semua kita bangkit berdiri.
persembahkan kepadamu Bapa yang Maha Agung, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kuasanya tidak pernah berubah dan janjinya pasti ditepati. Terima kasih Tuhan, awal hingga akhir persekutuan pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Nixon yang sudah menerima kami dengan baik. Dan kelimpahan ada pada hamba-Mu yang telah dengan sukarela menerima kami. Persekutukan kami dengan satu persatuan yang indah untuk membawa Tulungagung menjadi milik Tuhan, membawa Tulungagung untuk dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon berkat Tuhan seperti Tuhan menghentak kami dengan selamat tiba di tempat ini. Demikian pun kami memohon berkat-Mu melingkupi kami sampai kami di tempat kami masing-masing. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat anugerah dari Allah Bapa yang di surga, kasih kemurahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus ada menyertai saudara sekalian sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ulanglah dengan sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Fotonya di mana Pak? Oh ya, fotonya depan Pak.